Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai penerapan substansi manajemen ASN dan Smart ASN melalui dua contoh, yaitu best practice sama best practice. Jadi sebagai awal kita simak dulu tayangan video yang menunjukkan sebuah contoh dari best practice terkait penerbitan sertifikat tanah ilegal oleh mantan Kepala BPN Lampung Selatan bersama seorang PPAT. Mantan Kepala Badan Pertanahan Negara BPN Kabupaten Lampung Selatan dan pejabat buat akta tanah PPAT ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Lampung pada Rabu 25 Juni 2025. Menurut informasi yang berasal dari wartawan lapangan kami, keduanya ditetapkan sebagai tersangka mafia tanah seluas 1,7 hektar di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, di kantor wilayah Kementerian Agama Lampung. Baik, kita sama-sama sudah melihat tayangan tersebut. Jadi sekarang saya akan persilakan rekan pertama untuk menyampaikan pandangannya, khususnya dikaitkan dengan materi manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk Mbak Gista mungkin ada pandangan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nanda. Izinkan saya menyampaikan pandangan saya untuk keterkaitan dari perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, kalau dilihat dari kasus tadi, manajemen ASN yang ditunjukkan dari kasus ini tuh terjadinya adanya penyalahgunaan kewenangan, di mana seorang ASN yang apalagi menjabat sebagai struktural nih, seharusnya itu bisa menjadi teladan dalam ketaatan terhadap hukum dan aturan. Namun, pada praktiknya, di kasus ini menunjukkan bahwa Kepala BPN justru memerintahkan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yang statusnya masih hak pakai milik Kementerian Agama, di mana ini tuh menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi itu tidak dijalankan. Nah, manajemen ASN sendiri itu harusnya menekankan pentingnya integritas, kedisiplinan, serta profesionalisme dalam pelayanan publik. Ketika aturan sengaja dilanggar demi kepentingan pribadi atau kelompok, yang rusak bukan hanya kepercayaan masyarakat saja, tetapi juga citra dari lembaga negara itu sendiri, seperti citra buruk yang akan ditimbulkan bagi Kementerian ATR BPM. Nah, jika dikaitkan dengan nilai Smart ASN, praktik ini tuh sangat jauh dari nilai-nilai yang seharusnya, di mana ASN yang Smart itu harus profesional, berintegritas, kompeten, serta memanfaatkan teknologi untuk menjamin transparansi. Tapi yang kita lihat dari kasus ini, itu malah justru sebaliknya. Malah terjadi kolusi antara pejabat dan pihak luar, serta pemalsuan dokumen. Selain itu, terjadi juga nih minimnya pemanfaatan sistem digitalisasi pertanahan yang seharusnya bisa mencegah terjadinya penyimpangan tersebut. Maka dari itu, kalau ditinjau dari sisi manajemen ASN dan Smart ASN, kasus ini adalah cerminan nyata di mana nilai dasar ASN itu diabaikan. Nah, kalau seharusnya ya prinsip ini benar-benar ditegakkan, tentu praktik buruk seperti ini tuh bisa dicegah sejak awal gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Mbak Gista. Jadi jelas ya bahwa dari sisi manajemen ASN dan Smart ASN ada pelanggaran serius terhadap nilai dasar dan profesionalisme ASN. Baik, jadi perlu disampaikan bahwa kasus ini terjadi pada saat yang bersangkutan masih menjabat gitu ya sebagai kepala BPN. Dan saat ini juga beliau telah berstatus mantan kepala BPN. Jadi dengan demikian pembahasan kita hari ini berfokus pada praktik yang dilakukan semasa beliau masih aktif menjabat. Jadi selanjutnya mari kita dengarkan analisis dari pembicara dari Mbak Milen mungkin dengan menggunakan metode fishbone ya untuk menelusuri akar penyebab permasalahan tersebut. Baik, Mbak Milen, persilakan. Ya, terima kasih. Kalau dari saya itu kita bisa lihat penyebab isu tersebut ya dari menggunakan analisis Fishbone itu yang dibagi jadi beberapa faktor gitu. Kalau dari segi men itu berkaitan penyebabnya dengan lemahnya integritas dan moralitas pejabat, yaitu adanya kolusi antara kepala BPN dan PAT dan kemudian minimnya pelatihan etika dan profesional. Nah, dari mesin itu penyebabnya dilihat dari sistem digitalisasi pertanahan yang belum optimal, kemudian data yang belum terintegrasi sehingga dokumen palsu dapat lolos, akses data yang tidak aman ini memungkinkan manipulasi. Nah, dari metode itu melihat adanya prosedur verifikasi dan validasi yang tidak dijalankan sesuai dengan aturan dan SOP hanya formalitas, kemudian pengawasan internal yang lemah, yang menjadikan dokumen
itu dokumen palsu tersebut lolos. Nah, kemudian dari segi material itu adanya dokumen yang digunakan tidak tervalidasi dengan baik dan tidak melalui pengecekan autentifikasi. Nah, untuk dari faktor measurement yaitu ada kurangnya indikator kinerja yang mengukur integritas dan kepatuhan, kemudian audit internal yang tidak efektif. Nah, terakhir itu dari environment, yaitu adanya budaya kerja yang permisif, kemudian lemahnya pengawasan eksternal, sehingga tidak ada pembiasaan nilai integritas di lingkungan kerja. Kemudian minimnya mekanisme whistleblowing dan transparansi. Jadi kalau kita lihat semua faktor ini saling terkait ya. Jadi bukan hanya kesalahan individu saja, tetapi juga kelemahan dari sistem, prosedur, dan pengawasan. Akar masalahnya yaitu kombinasi antara lemahnya integritas personal dan rapuhnya tata kelola organisasi. Baik, terima kasih atas pandangannya juga Mbak Milen. Ya, jadi kita dapat simpulkan ya bahwa kasus ini merupakan contoh nyata bad practice ASN karena lemahnya integritas individu, tidak dipatuhi prosedur, serta lemahnya sistem pengawasan. Jadi dari sisi manajemen ASN dan smart ASN ini seharusnya nilai-nilai integritas, profesionalisme, serta pemanfaatan teknologi dijalankan dengan konsisten. Jadi, sementara kalau dari analisis Fishbone, akar masalah dapat kita lihat gitu. Jadi dari faktor manusianya, mesin, metode, material, pengukuran, dan lingkungan. Kemudian kita lanjut ya untuk pandangan kita terhadap best practice ya selanjutnya ya. Jadi dari pembahasan ini kita beralih pada contoh best practice yang dapat menjadi inspirasi juga nih. Jadi rekan-rekan kita akan menyaksikan sama video inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dengan programnya yaitu pelataran pelayanan pertanahan akhir pekan. Mari kita simak videonya. Pelataran, pelayanan pertanahan akhir pekan, merupakan pelayanan pertanahan yang diberikan pada hari Sabtu dan Minggu dimulai sejak pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara. Tujuan dari pelataran adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus layanan pertanahan, terutama bagi mereka yang sulit mengurusnya pada hari kerja karena aktivitas atau kesibukan. Dengan pelataran, pengguna layanan dapat datang langsung pada akhir pekan untuk mendapatkan layanan pertanahan yang dibutuhkan. Kami tunggu, kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Jadi baik, setelah melihat tayangan tersebut, saya ingin mendengar pandangan dari Bang Rido nih. Jadi bagaimana menurut Bang Rido jika dikaitkan dengan penerapan manajemen ASN dan smart ASN dari video tersebut? Silakan Bang Rido. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya lihat ya, menurut saya program pelataran ini merupakan contoh nyata bagaimana manajemen ASN diterapkan dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Dari aspek manajemen kita bisa melihat adanya orientasi pelayanan publik yang kuat, di mana para ASN tersebut rela mengorbankan akhir pekan mereka, hadir di kantor dan memastikan masyarakat tetap bisa mengurus kebutuhan pertanahan. Di mana ini mencerminkan nilai disiplin, tanggung jawab, serta kepedulian tinggi terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu menurut saya dari sisi smart ASN, pelataran ini juga menunjukkan kemampuan ASN untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, di mana informasi jadwal layanan misalnya tidak lagi sebatas ditempel di papan pengumuman, tapi juga dipublikasikan secara masif melalui media sosial resmi dari kantor mereka. Hal ini pastinya juga membuat masyarakat bisa memperoleh informasi layanan dengan lebih cepat, transparan, dan luas jangkauannya. Selain itu, menurut saya, meskipun layanan mereka dilakukan di luar jam kerja, seluruh proses tetap terhubung dengan sistem digital pertanahan seperti KKP, KT elektronik, maupun loket digital BPN. Dengan begitu, kita dapat melihat data pelayanan tetap tercatat secara real time, tidak ada keterlambatan dalam input, dan tetap sinkron dengan sistem di pusat. Transparansi ini juga terjaga melalui pelaporan yang dilakukan menggunakan aplikasi internal mereka, sehingga mereka dapat melakukan monitoring langsung terhadap kinerja pegawai maupun kualitas pelayanan. Inovasi ini juga menunjukkan bahwa ASN tidak hanya fleksibel dari sisi waktu, tapi juga adaptif dalam memanfaatkan teknologi. Jadi kita dapat melihat pelataran ini menjadi bukti nyata bahwa pelayanan
bisa beriringan dengan sistem digital sehingga menghasilkan layanan yang cepat, mudah, dan akuntabel. Baik, sekian dari saya, mungkin kembalikan pada Ya, moderator. terima kasih ya pandangannya dari Bang Rido. Jadi selanjutnya saya mempersilakan kepada Mbak Ika ya menambahkan analisisnya mungkin dengan pendekatan yang lebih sistematis. Jadi untuk Mbak Ika dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Mbak Nanda. Di sini saya akan mencoba menganalisis dengan menggunakan metode Fishbone. Nah, jika kita perhatikan, keberhasilan program pelataran di Kantah Banjarnegara ini ditopang oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yang terbagi menjadi 6 kategori. Nah, yang pertama yaitu MEN, di mana ASN yang disiplin, proaktif, dan berkomitmen tinggi, sehingga mereka bersedia memberikan waktu di akhir pekan mereka demi memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Yang kedua yaitu mesin, di mana pemanfaatan teknologi digital, baik itu aplikasi pertanahan internal maupun media sosial, yang membuat pelayanan lebih efektif dan transparan. Kemudian yang ketiga yaitu metode, di mana terdapat mekanisme kerja yang jelas, SOP yang tetap dijalankan meskipun layanan dilakukan di luar jam kerja, serta koordinasi yang baik antar pegawai. Kemudian yang keempat yaitu material, ada dukungan berupa dokumen, formulir, dan perangkat digital yang memadai sehingga proses pelayanan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang kelima ada measurement, di mana ada evaluasi rutin melalui sistem, misalnya terkait dengan jumlah pemohon, waktu rata-rata pelayanan, kemudian ada tingkat kepuasan masyarakat yang disurvei atau didokumentasikan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu environment, di mana lingkungan kerja yang kondusif, dukungan dari pimpinan, serta kepercayaan dari masyarakat terhadap Kantor Pertanahan Banjarnegara ini sebagai institusi pelayanan publik. Nah, dari analisis tersebut terlihat jelas bahwa keberhasilan pelataran di Kantah Banjarnegara ini bukanlah hasil kerja yang instan, melainkan sinergi antara SDM yang berintegritas, metode kerja yang efektif, serta dukungan teknologi digital yang tepat guna. Jadi semua faktor ini menjadikan pelayanan akhir pekan bukan sekedar formalitas, melainkan benar-benar solusi inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu saja dari saya, Mbak. Oke, makasih atas analisisnya dari Mbak Ika. Jadi diskusi ini kita dapat menyimpulkan bahwa program pelataran di Kantah Banjarnegara contoh best practice yang patut ditiru. Jadi inovasi ini kita bisa lihat ya bagaimana manajemen ASN dapat diwujudkan melalui orientasi pelayanan publik yang nyata dan bagaimana juga Smart ASN dapat terimplementasi lewat pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi. Jadi program ini tuh kan membuktikan bahwa ASN yang berintegritas sekaligus adaptif ini mampu menghadirkan pelayanan publik yang prima, cepat, mudah, dan akuntabel. Semoga praktik ini bisa menginspirasi kita semua ya. Jadi rekan-rekan, teman-teman, jadi pada hari ini kita akan dapat 2 pelajaran penting bad practice pada kasus mantan Kepala BPN Lampung Selatan yang menunjukkan bagaimana lemahnya integritas, pengawasan, serta kepatuhan prosedur dapat merusak kepercayaan publik ya dan menciderai nilai dasar ASN. Jadi tapi sebaliknya ada best practice. Jadi melalui program pelataran di Banjarnegara membuktikan bahwa ASN yang berintegritas, disiplin dan adaptif teknologi itu mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah dan transparan. Semoga perbandingan ini menjadi pengingat sekaligus inspirasi bagi kita ya untuk konsisten menjauhi praktik buruk dan meneladani praktik baik dalam menjalankan tugas kita sebagai ASN. Baik, terima kasih atas diskusinya hari ini teman-teman. Mungkin sampai sekian ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.